Halo teman-teman semua, dimanapun berada, saya harap semuanya pada baik-baik dan sehat-sehat. Semoga hari ini eh, setiap pekerjaan kita berjalan lancar. Oke, pada video kali ini saya akan buat eh, atau riset teknikal di binari gitu ya. Dengan banyaknya teman-teman yang request, saya di sini hanya ngebantu aja bagaimana cara kita, teknik kita untuk bertrading. Kalau saya sudah fokus di forex, bisa teman-teman lihat sendiri. Namun tidak ada salahnya sebisa mungkin saya akan bantu gitulah. Yang paling intinya. Oke, di sini kita akan bermain sesuai dengan permintaan teman-teman. Kita akan analisa atau buka posisi dengan signal-signal yang benar-benar kuat gitu dia. Jadi bagaimana signal yang kuat itu ataupun candle yang kuat ya, yang pasti candle yang kuat itu dia harus bisa membawa harga gitu. Jadi dari body dan sumbu kita harus bisa pastikan dia benar-benar kuat gitu ya. Dia benar-benar kuat ke atas atau ke bawah. Nah, seperti itu dia. Oke, di sini kita akan lihat signal-signal yang kuat gitu. Oke, jadi mau main dimanapun ya sama aja sih. Nggak ada bedanya gitu ya. Jadi kita lihat di sini signalnya. Ini adalah pelemahan untuk naik. Kita bisa ambil buy-nya di sini. Nah, gitu dia caranya. Karena dia sumbu di atas dan sumbu di bawah itu tidak jauh beda ya. Nah, jadi maka dipastikan 2 menit ke depan ini udah pasti naik gitu ya. Nah, gitu dia caranya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Mau main dimanapun sama. Mau di Binomo, mau di Quotex, mau di Olim sama aja. Nggak ada bedanya gitu dia. Karena candlestick ya sama-sama itu aja terus gitu. Nggak ada bedanya. Oke, kita tunggu. Kita ambil lagi 2 menitnya. Karena udah pasti dia kan berbalik gitu ya. Kalau kita perhatikan candle yang ini, ya dia sudah membawa arah kenaikan. Gitu dia caranya. Oke. Kita tunggu, kebetulan tepat karena dia sudah langsung dibuka dengan penurunan di sini, maka akan terjadi kenaikan kembali. Gitu dia. Nah, kan? Oke, situ profit. Kita tunggu yang satu lagi yang di sebelahnya. Dan kalaupun kita bermain melihat SNR, perhatikan SNR di sini. Ini ada yang namanya supportnya gitu ya. Sorry. Ini ada yang namanya support. Nah, itu makanya bisa ngambil buy-nya gitu ya, kan profit tuh. Nah, oke, pastinya dia naik gitu dia. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk trading baik di binary dengan di forex gitu ya, sama aja gitu. Oke, jadi intinya sih kalau misalnya teman-teman sudah bisa analisa, yang penting jangan sampai tamak. Itu aja sih yang paling penting. Open lah 3 sampai 5 kali, maksimal 5 kali satu sesi. Nah, maksimal 5 kali satu sesi. Kalau bisa 3 kali rata terus satu sesi lebih baik gitu ya. Kenapa lebih baik? Karena ketika kita sudah tamak, walaupun kita sudah bisa analisa, tapi kita tamak ya sama aja gitu. Nah, suatu saat nanti pasti akan kena batunya kan gitu dia. Karena apa? Karena tamak. Gitu dia teman-teman. Jadi harapan saya sih jangan sampai kita tamak. Inilah maksimalnya satu sesi 5 kali gitu. Open pun ya sederhana aja, jangan sampai banting-banting aja gitu ya. Jangan sampai membantai terus gitu dia. Nah, kita lihat, kita akan analisa kembali. Kenapa dia di sini membentuk hasil seperti ini padahal dia sempat naik jauh gitu ya. Karena penurunan yang dihasilkan ini kan membawa informasi kenaikan, namun kenaikan yang dihasilkan pun tidak begitu jauh. Nah, bisa teman-teman perhatikan sumbunya, itulah makanya dia sempat naik pun tidak kuat. Balik lagi gitu dia teman-teman. Nah, kita akan analisa lagi. Kita tunggu candlestick yang ini ya. Candlestick yang ini kita akan open, kita akan lihat candle-candle yang kuat gitu ya. Nah, situ kan pelemahan kembali tuh. Namun kita perhatikan lagi senarnya. Jadi kalau trading teman-teman mau dimanapun ya santai-santai aja gitu dia. Jangan sampai kita
buru-buru gitu. Apalagi tamak. Walaupun kita udah bisa analisa, nggak bisa tamak gitu dia. Oke, kita perhatikan di sini SNR-nya. Tren lagi naik ya. Nah, dia sudah sampai di area resisten di sini. Oke. Kalau kita perhatikan, candlestick yang ini adalah pelemahan gitu ya. Itulah makanya di sini kembali merah. Namun nanti merahnya pun nggak begitu jauh sih, nggak begitu kuat gitu ya. Kita akan cek di 1 menitnya. Kita langsung ambil buy-nya. Kita buy di sini turun dikit. Sebentar. Nah, di sini bisa kita buy 1 menit. Jadi sangat simpel sebenarnya dan sederhana untuk bertrading di sini gitu dia. Intinya yang penting kita paham candlestick. Ya, intinya sih candle-candle yang kuat aja gitu. Candle-candle yang besar, yang bodinya besar dan sumbunya panjang. Nah, intinya seperti itu aja yang teman-teman gunakan, udah bisa profit. Gitu dia. Yang bikin kita sebenarnya nggak profit sih, saya perhatikan pasti kebanyakan yang udah ini ya, udah bisa analisa, lalu dia bermainnya udah tamak gitu dia. Nah, itu yang buat kita loss gitu dia. Makanya kalau bisa harus disiplin memang. Disiplin dia paling maksimal 5 kali seperti yang saya bilang tadi. 5 kali 1 sesi. Nanti buka lagi di sesi kedua atau ketiga. Nah, seperti itu dia teman-teman. Oke. Oke, situ profit lagi. Kita akan buy lagi di sini. Kenapa kita buy lagi di situ? Karena tidak seharusnya dia turun dengan candlestick yang seperti ini. Nah, ini turun memang karena pengaruh candle ini kenaikannya tidak kuat. Nah, kenaikannya harus menghasilkan candle seperti ini gitu dia. Candle ini tidak membawa kekuatan untuk turun, maka kita pastikan penurunan ini tidak begitu jauh nantinya. Kita lihat aja. Kita lihat penurunannya. Yang pasti dia tidak akan sejauh itu gitu. Nah, karena konfirmasi di sini tidak membawa penurunan yang jauh karena bodinya besar dan sama sumbunya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini memang kenaikannya lemah. Itulah makanya kenaikannya hanya segini. Oke, kita perhatikan. Jadi yang paling penting juga cara kita open posisi teman-teman. Jadi open posisi lah di level-level rendahnya kalau kita mau buy. Level tertingginya kalau kita mau sell gitu dia. Sini masih bisa kita buy lagi. Nah, dia di level-level terbawah gitu ya. Oke. Karena kita bilang tadi, kita analisa dia penurunannya tidak sejauh itu. Nah, itu makanya kita ambil buy-nya lagi. Nah, baiknya dia 2 menitan gitu dia. Nah, 2 menit dia udah pasti akan naik kembali gitu dia. Oke. Kita tinggal lihat aja hasilnya. Kita tunggu aja. Intinya pahami satu candle, baik itu bullish dan bearish, yang mana yang membawa kekuatan untuk naik, kekuatan untuk turun. Nah, kalau teman-teman sudah bisa itu, yang pasti udah pasti dapat lah kan gitu, udah pasti bisa memanfaatkan konfirmasi yang atau signal yang kuat. Kenapa masih kita buy di situ? Karena kita analisa tadi dia harusnya tidak sejauh itu untuk turun gitu ya. Nah, di sini karena terbentuk resisten ya, benar masih merah. Namun kita di sini tadi open buy masih bisa dapat kan gitu dia. Titik open posisi kita harus tepat gitu dia. Nah, jadi kita ambil candle yang ini sebagai konfirmasinya itu adalah pelemahan untuk naik, kita bisa ambil buy-nya di sini. Untuk turun ya. Untuk turun kita bisa ambil buy. Karena di sini terbentuk juga yang namanya support.
Itu makanya kita langsung buy di situ. Oke, 1 menit. Jadi seperti itu, baik di binomo juga ya sama aja gitu ya. Jadi ini saya riset kayak khusus ya, semoga bisa membantu gitu teman-teman. Kalau saya sudah trading di forex saat ini gitu, sudah fokus di forex. Kalau teman-teman masih merasa sulit untuk trading di forex ya, nanti akan kita buat yang paling simpel-simpelnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih sebenarnya. Namun kadang kita karena udah terbiasa di binary, kita sesimpel ini menurut kita. Ya kita tinggal lope gitu, dapat signal di sini atau konfirmasi di sini, kita tinggal lope gitu ya. Sama, kita di forex pun bisa seperti itu teman-teman. Nah, di situ udah profit semua. Jadi seperti itu cara kita untuk analisanya teman-teman. Oke, jadi kalau di binomo pun ya sama aja gitu dia. Pakailah candlestick yang benar-benar membawa kekuatan untuk naik atau kekuatan untuk turun gitu. Atau bisa kita manfaatkan yang pelemahan misalnya seperti ini. Nah, ini kan lemah turun nih. Kita malah ngambil buy tadi di sini. Kan dapat tuh. Karena penurunan yang dihasilkan nanti tidak kuat dan di sini terbentuk support teman-teman gitu dia. Itulah makanya dia kembali naik. Jadi seperti itu, harus bisa teman-teman melihat candle-candle yang lemah juga, yang kuat juga gitu dia. Jadi intinya ya, kalaupun sudah bisa analisa, jangan sampai kita tamak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa saya bantu pada video kali ini. Semoga membantu, semoga dapat ilmunya gitu ya, ataupun dapat poin dari video ini gitu. Jangan sampai teman-teman nanti mengalami loss gitu. Jadi akan ada baiknya teman-teman juga harus coba teknikal ini gitu ya, ataupun harus coba analisa di akun demonya. Jangan sampai teman-teman merasa sudah paham namun belum begitu mahir gitu ya, merasa paham tapi nggak mahir. Itu yang susah teman-teman. Jadi harapan saya semoga teman-teman secepatnya mendapatkan ilmunya gitu ya, dapat ilmu dan bisa menganalisa ataupun mengeksekusi market gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman juga dapat profit konsisten gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.